Menurut aku emang daripada mudik ke Surabaya, jauh lebih hemat kalau ketemu mama papa aku di Kuala Lumpur. Bisa digetok mahal. Ya, nah kita yang agak murah itu sistemnya itu sebenarnya banyak di Pineng, ya, Malakah. Kemarin aku kaget banget kan pas lihat bill dari rumah sakit medical check up di KL cuma 4 juta aja. Dan itu udah full package. Kalau misalkan kamu tanya soal sama penerbangan yang akomodasi hotelnya itu variatif. Daripada ke Surabaya, mending ke Kuala Lumpur untuk berjumpa dengan ibu sang ayah. Kok bisa ya? Kenapa? Kenapa lebih memilih Kuala Lumpur Malaysia untuk tempat perjumpaan? Daripada penasaran, sahabat-sahabatku semua, kita reaction video berikutnya. Menurut aku emang daripada mudik ke Surabaya, jauh lebih hemat kalau ketemu mama papa aku di Kuala Lumpur. Harga tiket pesawat dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur kisaran 300 sampai 400 ribu aja dengan waktu terbang kurang dari 1 jam. Sedangkan kalau ke Surabaya, harga tiketnya itu hampir 2 juta. Kalau mau murah ya transit Malaysia dulu. Selain itu, jarak tempuh yang singkat bikin kita hemat waktu di perjalanan. Apalagi tujuan ketemu mamah kali ini itu benar-benar karena mau bawa mamah aku berobat. Berobat di sini pun bisa jadi lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Malaysia memang paket super lengkap. Selain bisa berobat, juga bisa sambil jalan-jalan menikmati destinasi wisatanya. Kemudian harga tiketnya juga begitu sangat murah-murah bener atau murah-murah banget sahabatku semua. Sebab itulah kata mbaknya, beliau lebih memilih untuk bertemu dengan ibu dan ayahnya di Kuala Lumpur Malaysia daripada di Surabaya. Sebab kalau beli tiket untuk menuju Surabaya, harganya itu Masya Allah begitu mahal. Tetapi bila mbaknya menuju ke Kuala Lumpur Malaysia untuk menemui ibu dan ayahnya, tiketnya lebih murah. Kebetulan ibu dan ayahnya sedang berobat di Pineng. Wow, Pineng ini memang sungguh sangat terkenal bagi orang Indonesia yang tengah mencari kesembuhan di dalam mengobati penyakitnya. Dan banyak sekali pasien-pasien daripada Indonesia ketika mereka berobat ke Pineng memberikan kesan-kesan yang sangat positif. Ini bukan tentang perbandingan mana yang bagus, mana yang jelek antara Indonesia dan Malaysia. Sahabat-sahabatku semua ya, ini tentang pengalaman warga daripada Indonesia ketika berobat di Pineng. Mereka merasakan akan hal ini kepuasan. Kemudian rumah sakit yang ada di Malaysia semuanya itu bertaraf dunia. Maka tak heran bila sudah sampai Malaysia mereka merasakan suasana hal yang berbeda. Dan satu lagi, bonusnya bisa jalan-jalan sambil menikmati makanan khas daripada Malaysia. Oke, sahabat-sahabatku semua, berikut kita reaction pendapat orang Indonesia ketika berobat di Pineng, Malaysia. Jadi bulan Juli lalu akhirnya aku bawa anakku berobat ke Penang, Malaysia. Sebenarnya kalau bisa selesai di Indonesia ya mending di Indonesia aja ya. Karena aku nggak ada pengalaman berobat ke luar negeri sama sekali. Tapi 1 tahun bolak-balik masuk rumah sakit, penyakit anakku tuh nggak selesai-selesai. Jadi akhirnya aku cari informasi berobat ke Malaysia. Dan ternyata berobat ke sana tuh nggak susah sama sekali, cukup bawa paspor aja. Aku terbang dari Padang ke Kuala Lumpur ya. Waktu itu harga tiketnya cuma 250.000 aja. Sumpah, aku kaget banget harga tiketnya bisa semua itu. Cuma seharga tiket bus aja. Nah, dari Kuala Lumpur ke Penang itu aku naik bus. Aku mutusin naik bus karena nggak ada penerbangan langsung dari Padang ke Penang. Harus transit dulu di Kuala Lumpur. Dan transitnya itu bisa 6-8 jam. Jadi daripada nunggu ya mending aku naik bus aja. Nah di Penang aku milih rumah sakit Loh Guan Lai Specialist Center. Rumah sakit ini tuh kalau kata orang Penang rumah sakit kelas menengah. Biaya berobatnya tergolong moderate. Nggak terlalu mahal banget. Tapi buat kita-kita yang biasa pakai asuransi plat merah, ya tetap mahal sih.
Kemarin aku kaget banget kan pas lihat bill dari rumah sakit medical check up di KL cuma 4 juta aja. Dan itu udah full package. Kalau misalkan kamu tanya soal sama penerbangan yang akomodasi hotelnya itu variatif. Kemarin aku sama papa aku itu habis di 2,6 juta untuk tiket pesawat pulang pergi ya Jakarta KL. Untuk hotelnya kita habis di 1,4 juta. Itu hotelnya bintang 4. Untuk makan kita nggak budgetin sama sekali. Jadi makannya suka-suka. Kadang sekali makan 500.000, kadang sekali makan habisnya cuma 150.000 gitu, jadi kita nggak budgetin sama sekali. Terus untuk akomodasi kita naik Grab sih kemana-mana, paling naik transportation umumnya cuma sekali doang ya, kira-kira habisnya sekitar 20 juta lah 4 hari 3 malam. Dan itu juga ada tambahan di luar yang medical check up kemarin kan 4 juta. Nah papa aku tuh direkomendasiin untuk ke urologi sama ke CT scan segala macam untuk cek parunya. Itu beda lagi kan dokternya, jadi ada cost untuk konsul dokternya di luar yang 4 juta medical check up. Terus aku juga iseng-iseng tanya kalau kamar rumah sakit yang one bed di Malaysia tuh berapa sih harganya, ternyata 1 jutaan, sama juga kayak di Indonesia. Dan bisa cashless juga, aku udah tunjukin kartu Allianz aku dan bisa dipakai karena cashless dan cover sampai Malaysia. Jadi buat kalian yang mau asuransi full cover sampai seluruh Asia, bisa banget tanya-tanya dulu aja, klik link yang ada di bio ya. Pertama kita bahas soal kualitas. Oke. Nah, kualitas rumah sakit ini ya tentunya urusan ke dokter. Kedua itu mungkin ya yang kerja di sana lah. Mungkin perawatnya, adminnya, dan lain-lain. Jadi kurang lebih kualitas di rumah sakit. Nah, yang lu lihat apa di Indonesia? Kita bandingkan dengan 3 negara tetangga lah. Oke. Maksudnya 2 negara tetangga lah. Yang paling favorit orang berobat itu kalau lihat di Indonesia, Malaysia, Singapura. Ya, 3 itu. Biasanya ya gak jauh-jauh di luar sana. Fasilitas rumah sakit itu sebenarnya ya, secara fasilitasnya rumah sakit itu Indonesia itu gak kalah dengan Malaysia. Oke. Cuman memang di Indonesia ini lebih mahal. Kalau dengan prosedur yang hampir sama ya, mungkin bedanya bisa hampir 2 kali lipat. Oke. Dengan prosedur yang hampir Misalnya mau tindakan A di Malaysia dan di Indonesia ini harganya bisa 2 kali lipat. betul. Ya kita nggak tahu salahnya di mana. Apakah di sistem, apakah di perpajakan, atau apakah di mahalnya alat-alatnya, impor alatnya gitu ya, atau apa kan kita nggak ngerti. Ya. Cuma memang hampir 2 kali lipat aja. Baru saja kita menyimak beberapa alasan orang Indonesia lebih memilih berobat di Malaysia. Ada juga pengalaman mas-masnya ketika berobat di Indonesia, anaknya tak kunjung sembuh juga kemudian dibawa ke Malaysia. Nah, beliau juga terkejut dengan harga tiket yang ada di Malaysia. Tiket naik pesawat dengan seharga tiket naik bus. Itu mungkin membuat shock emasnya ketika kali pertama terbang ke Malaysia dengan harga tiket yang begitu sangat murah. Saya pun juga heran ya, kenapa ya tiket Indonesia ke Malaysia itu lebih murah loh, sahabat-sahabatku semua. Bayangkan, siapa yang istilahnya tidak mau berobat ke Malaysia kalau harga tiket murah. Kemudian untuk biaya pengobatan antara Malaysia dan Indonesia lebih murah di Malaysia. Tetapi ini semua, ya kan, ini semua tergantung masing-masing individu. Mau berobat kemanapun itu terserah untuk sahabat-sahabatku semua. Yang penting jika kita tengah dalam keadaan sakit, melakukan hal yang terbaik. Mungkin jika di Indonesia tak kunjung sembuh juga, kan juga bisa berobat di Malaysia. Itu juga tidak salah, sahabat-sahabatku semua. Oke, ternyata masih banyak alasan-alasan yang lebih banyak lagi. Dan itu juga diungkapkan oleh orang Indonesia. Ini alasan orang Indonesia ramai lebih memilih berobat di Malaysia ataupun Singapura. Kalau kita keluarga, kenapa pasien kok keluarga? Itu pertanyaan kan gitu. Pasien kok keluarga itu sambil shopping, ya sambil jalan-jalan, ya sambil ke Singapura, sambil belanja, bla bla, tinggal hotel, ngajak keluarga and so on. Dan Singapura punya healthcare sudah terlalu mahal. Kita nggak ada apa-apanya dibanding Singapura. Ya, Singapura dokter itu paling senang kalau datang pasien Indonesia. Nah, bisa digetok mahal. Ya. Nah, kita yang agak murah itu sistemnya itu sebenarnya banyak di Penang, ya, Malacca, lalu Kuala Lumpur. Lalu ini didominasi oleh yang teman-teman yang dari Sumatera karena dekat sekali. Mereka ke Penang dekat, ke kalau Kuala Lumpur dekat, ke Malacca dekat. Jadi banyak di sana dan mereka ini hebat.
kayak di sistemnya healthcare ya, ada rumah sakit yang di apa itu Malaysia itu nawar gini, you operasi jantung ya, saya charge 20.000 ringgit. Itu sudah jaminan. Kalau terjadi implikasi, itu nggak usah bayar lagi. Ada garansinya, Pak. Oh, dia tawarin suatu paket. Nah, ini yang mungkin di sini ya, nggak tahu, kita perlu teliti kembali, paket itu berlaku nggak itu. Kalau di sana paket, tapi kita karena ada BPJS, kita juga susah nawari paket. Ya, tapi ya Pak Yono, kita harus kasih dua Jempol. thumb up kepada BPJS. BPJS ini sangat-sangat membantu orang yang tidak mampu. Kenapa orang Indonesia lebih suka berobat di luar negeri, di antaranya di Malaysia? Karena di Malaysia menawarkan pengobatan dengan biaya yang murah. Kemudian untuk sahabat-sahabat yang rumahnya dekat atau tempat tinggalnya tidak jauh daripada Malaysia, pasti akan memilih berobat di Malaysia. Karena apa? Dari harga tiket pesawat untuk ke Malaysia lebih murah dibandingkan pergi ke Jakarta ataupun pergi ke daerah lain yang ada di Indonesia. Saya juga nggak tahu ya kenapa ya untuk tiket dari daerah satu ke daerah lain di Indonesia harganya itu begitu sangat mahal. Tetapi di Malaysia justru berbalik atau terbalik. Biasanya kalau saya pulang untuk menuju Indonesia dari Malaysia, harganya tiketnya pun juga murah. Kemudian kalau saya berangkat dari kampung ke Malaysia, itu pun juga sangat murah. Itulah mungkin beberapa alasan orang Indonesia lebih suka berobat di Malaysia, terutama untuk daerah yang daripada Sumatera. Sebenarnya bukan hanya dari Sumatera saja, sahabat seperti semua. Dari Jakarta pun juga banyak orang Indonesia berobat ke Malaysia. Mungkin karena sudah di Indonesia menjalani pengobatan tak kunjung sembuh juga, kemudian melakukan usaha lain dengan cara berobat di Malaysia barangkali sembuh. Ya namanya semuanya kan butuh usaha dan doa. Jadi kalau dari segi pendapat pandangan saya, jika orang Indonesia berobat ke Malaysia ataupun ke Singapura, dari segi pandangan saya tidak ada salahnya karena mereka berusaha untuk mencari kesembuhan. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Selain berobat di Malaysia juga menyajikan sebuah aneka jenis makanan-makanan yang mungkin tidak bisa ditemui di Indonesia. Namun kadang-kadang ketika orang Indonesia makan-makan di Malaysia, seringkali makanan ini disamakan seperti nasi Padang. Masa iya sih seperti nasi Padang? Daripada penasaran, langsung kita reaction videonya bersama-sama. Kalau kamu yang lagi mau kulineran di Malaysia, jangan cuma nyobain nasi lemak. Cobain deh makanan khas Malaysia yang satu ini. Nampaknya nasi kandar. Gak jauh dari hotel tempat aku nginap, ada makanan khas Malaysia, tapi bukan nasi lemak. Jadi hari ini aku mau makan di restoran Nasi Kandar Arazik. Restoran ini ada di Bukit Bintang, jadi gak jauh dari tempat aku nginap, Sleeping Lions Hotel. Nah, nasi kandar dari utara Malaysia ini adalah nasi putih yang dimakan dengan berbagai jenis masakan kari. Biasanya yang menjual nasi ini itu adalah pedagang India Muslim keturunan Tamil. Nasi kandar juga biasanya disajikan dengan lauk pauk yang lengkap. Ini sumbernya dari Wikipedia ya guys. Kalau di restoran Nasi Kandar Arazik ini sih nasinya nggak cuma putih, ada juga nasi biryani. Aku sendiri tadi ngambil nasi biryani. Lauk pauknya bisa milih kayak gini. Penyajiannya tuh mirip banget sama nasi Padang kalau di Indonesia. Cuma di sini semua serba kari. Betul mas. Ya nanti kita rasakan apakah seenak itu, apakah seenak seperti yang ditunjukkan di video ini ya guys ya. Oke, Masya Allah. Ini ya guys ya, ada kerupuk, ada telur, ada juga sotong. Kalau kita nyebutnya di Jawa itu nos atau cumi ya. Di suapan pertama gimana mas? Gak nyesel aku milih resto ini. Harganya pun affordable loh guys di sini. Rasanya enak, bumbunya ya pun gurih banget. Gurih banget. Ya, ini sebenarnya kayak makan nasi biryani tapi pakai lauk pauk yang melimpah gitu ya. Kalau nasi biryani sendiri kan lauk pauknya nggak bisa milih sebanyak ini. Nah, kalau di Nasi Kandar
Arazik ini nasi biryani, kita ambil nasi biryani, terus lauknya terserah kita. Pertama kalinya nyobain nasi kandar khas Malaysia di sini. Rasanya enak pol. Aku kasih 8/10 untuk resto nasi kandar Arazik ini. Best. Orang Indonesia jika kali pertama ke Malaysia makan nasi kandar pasti akan bilang seperti nasi Padang. Nah, tentunya nasi kandar dengan nasi Padang ini berbeda jauh, sahabat-sahabatku semua. Mungkin hanya cara penyajiannya saja. Kalau untuk nasi kandar, kuahnya ini beraroma kari, kemudian juga bukan hanya kari saja, tetapi untuk kuah-kuah lainnya ini mempunyai ciri khas yang tersendiri. Kalau untuk di nasi Padang, kebanyakan untuk kuah-kuahnya itu kan menggunakan santan. Tetapi kalau di nasi kandar khas daripada Malaysia ini tidak menggunakan santan. Dan pada faktanya nasi kandar ini juga mendapat sambutan yang begitu sangat ramai di kalangan pelancong. Bukan hanya orang Indonesia saja. Tetapi kalau untuk sahabat-sahabatku ingin mencoba nasi kandar khas daripada Malaysia, di saat melancong di Malaysia wajib dicoba. Supaya sahabat-sahabatku juga tahu rasanya seperti apa. Tidak akan berpasir yang seperti diungkapkan oleh juara MasterChef Indonesia yang mengeklaim bahwa nasi kandarnya lebih sedap. Ya jelas masih sedap di Malaysia. Apalagi yang di Malaysia ini merupakan salah satu sejarah yang punya nasi kandar. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan tentunya jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.